Ya, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Reading Group Pax Havlar. Reading ini edisi yang ke-29. Kita akan melanjutkan pembacaan bab ke-14. Jadi di minggu-minggu sebelumnya kita memang masih masuk ke dalam bab 14. Banyak cerita-cerita menarik dari Havlar yang bercerita tentang bagaimana pengalamannya ketika bertugas di Natal, dan untuk bacaan selanjutnya kita mulai masuk bagaimana cerita itu kita balik lagi ke posisinya menjabat sebagai asisten residen. Reading ini dipandu oleh Pak Ubaidillah Muchtar, dia kepala Museum Multatuli. Jadi silahkan untuk Pak Ubay memandu jalannya Reading Group sore ini. Terima kasih. Terima kasih Hendra, terima kasih Mas Dani Sugianto. Kita akan melanjutkan pembacaan novel yang ditulis oleh Multatuli atau Edward Dousdekker pada 14 Mei 1859. Mohon maaf, 14 Mei 1860. Kita masih berada di pembacaan secara virtual karena kami di Lebak masih PPKM, masih level 3. Dan kita berada di pembacaan bab 14 novel ini di pertemuan ke-29 setiap Kamis sore dari 15.30 sampai selesai. Minggu yang lalu kita telah menyaksikan bagaimana kesederhanaan hidup Havlar beserta istrinya Everdeen Huberta Baroness van Meisenbergen atau biasa disebut Tine ketika memulai kehidupan barunya di Lebak, Banten, di kota kecil bernama Rangkas Bitung, yang hari ini kami tepat berada di sini di belakang Museum Multatuli, di sebelah utara dari bekas rumahnya asisten residen Lebak itu, atau bekas rumah dinasnya si Multatuli dengan Tine istrinya yang hidup sederhana di tahun 1856 di kota kecil ini. Minggu yang lalu disebutkan bahwa Havlar dan Tine merasa khawatir dengan kehidupan anaknya si Max kecil yang tidak dapat bebas bermain di belakang rumahnya karena ditemukan banyak ular di sekitar Sungai Ciujung, sungai yang membelit kota Rangkas Bitung, yang merupakan pertemuan dari dua sungai, yaitu Sungai Ciujung sendiri dan Sungai Ciberang, dua sungai besar yang berada di kota Rangkas Bitung. Rangkas Bitung sendiri berarti pohon bambu yang meranggas atau pohon bambu yang rusak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaannya. Pembacaan ke-29 novel karya Multatuli, Max Havlar, bab 14, Kamis, tanggal 4 November 2021. Di sebagian besar tempat, para penguasa bisa mempekerjakan orang-orang yang dijatuhi hukuman di lain tempat. Tapi tahanan semacam itu tidak ada di Banten karena alasan politik. Namun bahkan di semua tempat yang memiliki tahanan-tahanan semacam itu pun jumlah mereka jarang sebanding dengan pekerjaan yang diperlukan untuk merawat pekarangan-pekarangan luas. Saran lain harus ditemukan dan pemanggilan para pekerja untuk melakukan kerja paksa digunakan. Bupati atau Demang yang menerima panggilan semacam itu cepat-cepat mematuhinya, karena dia tahu sekali bahwa setelah itu akan sangat sulit bagi penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menghukum pejabat pribumi yang melakukan kesalahan serupa, sehingga kesalahan seseorang bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Namun menurutku kesalahan pejabat semacam itu dalam beberapa kasus tidak boleh dinilai terlalu keras, dan yang terutama tidak boleh dinilai menurut gagasan orang Eropa.
Penduduk itu sendiri akan merasa aneh, mungkin karena mereka sangat tidak terbiasa. Seandainya dalam segala hal harus selalu mematuhi dengan sangat ketat ketentuan-ketentuan mengenai jumlah mereka yang diwajibkan untuk bekerja paksa. Karena mungkin saja terjadi situasi yang tidak terpikirkan ketika ketentuan-ketentuan ini dibuat. Namun, begitu batas yang secara mutlak sah itu terlampaui, akan sulit untuk menentukan kapan kelebihan semacam itu bisa disebut sebagai kejahatan. Yang terutama, kehati-hatian sangat diperlukan ketika diketahui bahwa para pejabat itu hanya menunggu adanya contoh buruk untuk ditiru secara berlebihan. Ada cerita mengenai seorang raja yang memerintahkan pembayaran bagi setiap butir garam yang digunakan dalam santapan sederhananya ketika dia bepergian menjelajahi negeri untuk memimpin tentaranya. Jika tidak, katanya, ini akan menjadi awal ketidakadilan yang pada akhirnya akan menghancurkan kerajaannya. Nama raja itu mungkin Timur Leng, mungkin Nuruddin, atau mungkin Genghis Khan. Entah cerita ini fabel atau bukan, kejadiannya sendiri berasal dari Asia. Lagi pula, sama seperti melihat tanggul-tanggul di laut saja akan membuatmu memikirkan kemungkinan air pasang, maka harus diakui adanya kecenderungan terjadinya kesewenang-wenangan semacam itu di negeri tempat pelajaran semacam itu diberikan. Orang-orang yang dipekerjakan oleh Havlar secara sah hanya bisa membersihkan sebagian kecil pekarangan, yaitu bagian terdekat dengan rumahnya, dari alang-alang dan semak-semak. Sisanya berubah menjadi hutan belantara dalam waktu beberapa minggu. Havlar menulis surat kepada residen mengenai saran untuk memperbaiki keadaan ini, entah dengan tenaga kerja bayaran atau dengan mengusulkan kepada pemerintah agar orang-orang yang dihukum kerja paksa bisa bekerja di Keresidenan Banten, sama seperti di tempat-tempat lainnya. Dia menerima penolakan disertai penjelasan bahwa untuk mengurus pekarangannya, dia berharap mempekerjakan orang-orang yang dijatuhi hukuman mengerjakan jalanan umum olehnya sebagai magistrat. Havlar tahu sekali soal ini, tapi dia tidak pernah menggunakan hak ini, entah di Rangkas Bitung atau Ambon, juga di Manado atau Natal. Baginya mengejutkan jika kebunnya dirawat sebagai hukuman atas kesalahan kecil, dan dia seringkali bertanya kepada diri sendiri, mengapa pemerintah membiarkan saja ketentuan-ketentuan ini yang bisa menggoda pejabat untuk menghukum pelanggaran kecil yang bisa dimaafkan dengan hukuman yang tidak sebanding dengan pelanggaran itu sendiri, tapi yang sebanding dengan kondisi atau luas pekarangannya. Gagasan itu sendiri yaitu bahwa orang yang dihukum, walaupun secara adil, bisa melihat adanya kepentingan diri sendiri yang tersembunyi di balik keputusan yang dijatuhkan, membuat Havlar selalu lebih mendahulukan sistem pemenjaraan, yang juga sangat tidak menyenangkan ketika terpaksa menjatuhi hukuman. Inilah sebabnya si kecil Mark tidak bisa bermain di kebun, dan Tine tidak bisa mendapatkan begitu banyak kesenangan dari bunga-bunga, seperti yang diharapkannya pada hari kedatangannya di Rangkas Bitung. Tentu saja hal ini dan kemalangan-kemalangan kecil semacam itu tidak memengaruhi pikiran sebuah keluarga dengan begitu banyak bahan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Lagi pula, bukan karena hal-hal sepele inilah jika terkadang Havlar masuk dengan kening berkerut sekembalinya dari perjalanan, atau setelah mendengarkan seseorang yang ingin bicara dengannya. Kita telah mendengar dari pidatonya kepada para pejabat bahwa dia akan melaksanakan tugas dan menentang ketidakadilan. Lagi pula, pada saat yang sama, aku juga berharap pembaca bisa melihat dari percakapan-percakapan yang kusampaikan bahwa Havlar jelas memiliki kemampuan untuk mencari dan mengungkapkan apa yang tersembunyi dari orang lain atau yang hanya tampak samar-samar. Aku di sini maksudnya si Stern ya teman-teman. Jadi ini naratornya adalah Stern, pemuda Jerman yang sedang menulis kisah tentang Havlar di Rangkas Bitung. Oleh karena itulah kita bisa asumsikan bahwa tidak banyak kejadian di Lebak yang lolos dari pengamatannya. Kita juga telah melihat bahwa
bertahun-tahun sebelumnya Haflar telah memperhatikan wilayah ini dengan cara sedemikian rupa sehingga di hari pertama dia bertemu dengan Perberugo di Pendopo, tempat cerita ini dimulai. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya tidak asing lagi dengan lingkup tugasnya yang baru. Jadi sebelumnya Haflar bekerja di Natal, di Natal dan di Padang Sumatera Utara dan Padang Sumatera Barat. Baru pada 4 Januari 1856 ia ditugaskan ke Rangkas Bitung. Penugasannya tanggal 4 Januari, kemudian tiba di Lebak di Rangkas Bitung pada 21 Januari, 17 hari kemudian. Dengan menyelidiki tempat, Haflar menemukan banyak hal yang menegaskan kecurigaannya sebelumnya. Lagi pula yang terutama catatan-catatan resmi telah membuatnya mengenal kondisi daerah ini yang teramat menyedihkan. Dari surat-surat dan catatan-catatan asisten residen pendahulunya, maksudnya asisten residen sebelum dia yaitu Carolus atau Slotering. Dia mengamati bahwa lelaki itu telah melakukan pengamatan yang sama. Jadi dia mengamati bahwa lelaki itu, dia di sini maksudnya si Haflar, mengamati bahwa lelaki itu maksudnya si asisten residen pendahulunya telah melakukan pengamatan yang sama. Surat-surat untuk pejabat berisi teguran demi teguran, ancaman demi ancaman, dan memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana pendahulunya itu akhirnya mengatakan hendak berhubungan langsung dengan pemerintah jika keadaan ini berlanjut. Ketika Perberugonya menyampaikan hal itu, Haflar menjawab bahwa dalam kasus ini pendahulunya telah bertindak sangat keliru karena asisten residen Lebak sama sekali tidak boleh melewati residen Banten. Dia menambahkan, jadi residen Banten ini maksudnya gubernur Banten, jadi kan harus berjenjang ya dari asisten residen atau dari bupati ke gubernur baru ke presiden, baru ke gubernur jenderal. Dia menambahkan bahwa ini sama sekali tidak bisa dibenarkan karena pejabat tinggi tidak boleh memihak pemerasan dan tirani. Dengan mendukung ketidakadilan semacam itu, yaitu seperti yang dimaksudkan oleh Haflar, bukan berarti residen akan memperoleh manfaat atau keuntungan dari kejahatan ini, melainkan tetap saja ada penyebab yang membuat residen tidak bersedia menanggapi keluhan-keluhan dari pendahulu Haflar. Kita telah melihat bagaimana pendahulu ini seringkali bicara dengan residen mengenai kesewenang-wenangan yang terjadi dan betapa sia-sianya tindakan ini. Oleh karena itu, sangatlah menarik untuk menyelidiki mengapa residen sebagai kepala seluruh keresidenan dan memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan keadilan seperti asisten residen, ya bahkan melebihi kewajiban asisten residen memilih untuk terus menentang keadilan. Ketika Haflar tinggal di rumah residen di Serang, dia sudah bicara dengannya mengenai kesewenang-wenangan di Lebak dan telah menerima jawaban bahwa ini terjadi di mana-mana dalam derajat yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, Haflar tidak bisa menyangkal ini. Siapa yang bisa berpura-pura melihat sebuah daerah yang tidak pernah mengalami sesuatu yang keliru? Namun, menurutnya ini bukan alasan untuk membiarkan kesewenang-wenangan terjadi, terutama jika seseorang ditunjuk untuk menentangnya. Lagi pula, setelah Haflar mengenal Lebak, pertanyaannya bukanlah sedikit kesewenang-wenangan, melainkan kesewenang-wenangan dalam skala sangat besar yang dijawab oleh residen bahwa di Caringin di sini maksudnya Pandeglang, daerah Anyer, yang juga termasuk wilayah Banten, keadaannya masih lebih buruk. Jika kini bisa dipastikan seperti yang mungkin terjadi bahwa seorang residen tidak mendapat manfaat langsung dari pemerasan dan pemanfaatan penduduk secara sewenang-wenang, timbul pertanyaan. Lalu, apa yang membuat banyak orang membiarkan kesewenang-wenangan semacam itu tanpa memberitahukannya kepada pemerintah, walaupun itu berlawanan dengan sumpah dan tugas mereka? Orang yang mempertanyakan hal ini pasti merasa benar-benar aneh karena kesewenang-wenangan ini diakui dengan tenang, seakan itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan
atau kemampuan mereka. Aku akan berupaya menjelaskan penyebabnya. Ini mengapa kesewenang-wenangan itu terjadi. Aku di sini si Stern akan mencoba menjelaskan mengapa, penyebab apa yang menjadi penyebab semua ini. Jawabannya adalah pada umumnya menyampaikan berita buruk sangat tidak menyenangkan, dan tampaknya seakan sebagian dari kesan tidak menyenangkan ini melekat pada orang yang bertugas menyampaikannya. Nah, ketika hanya ini yang menjadi alasan beberapa orang untuk mengingkari, walaupun mereka lebih tahu keberadaan sesuatu yang tidak menyenangkan, seberapa banyak lagi hal ini akan menjadi alasan seandainya seseorang menghadapi risiko untuk tidak hanya dipermalukan, yang tampaknya menjadi nasihat pembawa berita buruk, tetapi nasib pembawa berita buruk, tetapi juga dianggap sebagai penyebab berita buruk itu. Pemerintah Hindia Belanda gemar menulis surat kepada majikan mereka di negeri Belanda, mengabarkan bahwa segalanya berjalan secara memuaskan. Para residen ingin memberitakan hal ini kepada pemerintah. Para asisten residen yang hanya menerima laporan-laporan menyenangkan dari pengawas masing-masing juga tidak mengirimkan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada residen masing-masing. Dari semuanya ini muncullah laporan tertulis resmi mengenai masalah-masalah ini, menyeratkan keoptimisan palsu yang bukan hanya bertentangan dengan kebenaran, melainkan juga disertai pendapat yang sungguhnya dari para optimis itu sendiri. Begitu mereka menangani masalah-masalah yang sama ini secara lisan atau yang bahkan lebih mencurigakan lagi secara bertentangan dengan laporan-laporan tertulis mereka sendiri. Aku bisa mengutip banyak contoh laporan yang menilai sangat tinggi kondisi sejahtera sebuah keresidenan, tetapi pada saat yang sama juga memaparkan kebohongan, terutama jika dilengkapi dengan angka-angka. Contoh-contoh ini seandainya masalahnya tidak begitu serius, mengingat konsekuensi akhirnya bisa menimbulkan tawa dan ejekan. Lagi pula, kenaifan dalam mempertahankan kebohongan yang paling menjijikan itu benar-benar menakjubkan, walaupun si penulis setelah beberapa kalimat selanjutnya memaparkan sendiri senjata yang digunakan untuk menyangkal kebohongan-kebohongan ini. Kukutip sebuah contoh, yang bisa kutambahkan banyak lagi. Di antara dokumen-dokumen yang ada di hadapanku, aku menemukan laporan tahunan sebuah keresidenan. Residennya memuji perdagangan yang berkembang di sana, dan menyatakan bahwa kesejahteraan dan kegiatan tertinggi bisa dilihat di mana-mana. Sedikit lebih jauh lagi, dia membahas kurangnya sarana yang dimilikinya untuk mencegah penyelundupan. Namun untuk mengenyahkan kesan tidak menyenangkan yang mungkin timbul ketika pemerintah membayangkan banyaknya pengelakan itu apa? Tidak mau membayar bea masuk, dia langsung mengimbuhkan tidak ada kekhawatiran soal itu. Hanya ada sedikit atau sama sekali tidak ada barang yang diselundupkan ke dalam keresidenan saya. Karena hanya ada sedikit sekali bisnis yang dilakukan di sini, sehingga tak seorang pun berani memasukkan modalnya ke dalam perdagangan. Aku pernah membaca sebuah laporan yang dimulai dengan kata-kata, sepanjang tahun lalu di keresidenan ini, kedamaian tetap damai. Frasa-frasa semacam itu jelas membuktikan kedamaian yang sangat damai berdasarkan kelunakan pemerintah terhadap siapapun yang tidak menyampaikan berita tidak menyenangkan, atau seperti yang dikatakan, jangan mengganggu mereka dengan laporan-laporan menyedihkan. Di tempat yang penduduknya tidak bertambah, dikatakan sensus tahun-tahun sebelumnya tidak akurat. Di tempat yang pajaknya tidak meningkat, dikatakan keadaan ini pasti disebabkan oleh perlunya merendahkan pajak untuk mendorong pertanian, yang pada akhirnya, dengan kata lain, jika penulis laporan itu sudah pensiun dan dari tugasnya, pasti akan menghasilkan harta karun tak ternilai. Di tempat berlangsungnya kerusuhan yang tidak bisa ditutup-tutupi, dikatakan bahwa itu dilakukan oleh beberapa penjahat dan tidak perlu dikhawatirkan lagi.
pada masa mendatang karena pada umumnya orang-orang merasa puas. Di tempat kemiskinan atau bencana kelaparan menciutkan jumlah penduduk, ini dikatakan sebagai akibat paceklik, kekeringan, hujan, atau sesuatu yang lain, dan tidak pernah karena salah pemerintahan. Catatan dari pendahulu Haflar yang menjelaskan perpindahan penduduk dari distrik Parangkujang karena kesewenang-wenangan yang keterlaluan yang tergeletak di hadapanku. Catatan ini tidak resmi, berisikan masalah-masalah yang harus dibicarakan oleh pejabat ini kepada Residen Banten. Namun dengan sia-sia Haflar mencari bukti dalam arsip bahwa pendahulunya ini telah menjelaskan dengan gamblang apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan dalam surat dinas resmi. Singkatnya, laporan resmi para pejabat kepada pemerintah dan juga laporan yang dibuat berdasarkan laporan resmi itu untuk dikirim ke pemerintah Belanda, sebagian besar dan pada bagian terpentingnya tidak benar. Aku tahu ini tuduhan serius, tetapi aku mempertanyakan dan merasa mampu membuktikannya. Siapapun yang merasa marah dengan pengungkapan pendapat yang terang-terangan ini, biarlah mengingat seberapa juta uang dan seberapa banyak jiwa manusia yang bisa diselamatkan oleh Inggris seandainya mata mereka terbuka tepat pada waktunya untuk melihat keadaan yang sebenarnya di India. Biarlah mereka mengingat betapa besar rasa terima kasih kepada mereka yang punya keberanian untuk menjadi penghibur Ayub sebelum terlambat untuk memperbaiki kekeliruan itu tanpa disertai pertumpahan darah. Kukatakan bahwa aku bisa membuktikan tuduhan itu. Akan kutunjukkan jika perlu bahwa bencana kelaparan sering terjadi di daerah-daerah yang dijadikan contoh kesejahteraan. Lagi pula, tempat yang penduduknya dikatakan tenang dan puas, kunyatakan bahwa kemarahan mereka seringkali nyaris meledak. Aku tidak bermaksud memberikan bukti-buktinya dalam buku ini, tapi aku yakin buku ini tidak akan disingkirkan sebelum pembaca mempercayai keberadaan bukti-bukti itu. Sekarang, aku akan membatasi diri pada satu contoh unik lain dari keoptimisan konyol yang sudah kusebutkan tadi, contoh yang akan dipahami oleh semua orang, tidak peduli mereka mengenal atau tidak mengenal masalah India. Setiap presiden mengirim laporan bulanan mengenai beras yang dimasukkan ke wilayahnya atau yang dikirim dari wilayahnya ke tempat lain. Laporan-laporan ini menunjukkan seberapa banyak beras yang masuk atau keluar. Ketika membandingkan jumlah beras yang menurut laporan-laporan itu diangkut dari keresidenan di Jawa ke keresidenan lain di Jawa, akan kita lihat bahwa jumlah ini lebih banyak beberapa ribu pikul daripada jumlah beras yang menurut laporan-laporan yang sama dimasukkan ke keresidenan di Jawa dari keresidenan lain di Jawa. Sekarang aku tidak akan membahas apa yang bisa dibayangkan mengenai kecerdasan pemerintah yang menerima dan menerbitkan laporan-laporan semacam itu. Dan hanya akan menunjukkan kecenderungan penipuan ini kepada pembaca. Presentasi upah bagi orang Eropa dan para pejabat pribumi untuk produk-produk yang harus dijual di Eropa telah mengakibatkan terbengkalainya penanaman padi. Sehingga di beberapa tempat terjadi bencana kelaparan yang tidak bisa dilenyapkan dari pandangan Belanda. Sudah kukatakan bahwa perintah-perintah kemudian diberikan untuk tidak membiarkan lagi segala sesuatunya sampai sejauh itu. Bagi banyak orang, hasil dari semua perintah ini adalah laporan-laporan yang mengacu pada jumlah beras yang keluar dan masuk, sehingga pemerintah bisa mengawasi pasang surutnya hasil bumi itu. Pengeluaran produk dari suatu keresidenan merepresentasikan kesejahteraan. Pemasukan produk merepresentasikan kemiskinan. Ketika membandingkan dan meneliti laporan-laporan itu, tampaknya
beras begitu berlimpah di mana-mana, sehingga lebih banyak beras yang dikeluarkan oleh semua keresidenan daripada yang dimasukkan ke semua keresidenan itu. Kuulangi bahwa tabel-tabel yang diberikan hanya mengacu pada padi yang ditanam di Pulau Jawa. Jadi kesimpulan masalahnya adalah dalil absurd bahwa beras di Jawa lebih banyak daripada yang ada. Inilah yang kusebut kesejahteraan. Terima kasih teman-teman. Hari ini Kamis kita baru saja menyelesaikan 4 halaman atau 1 tema khusus tentang penyebab penyebab penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan terjadi di Lebak. Bagaimana dicontohkan perputaran beras di sebuah keresidenan. Bagaimana juga disebutkan bahwa apabila pengeluaran produk dari suatu keresidenan menyimbolkan kesejahteraan, maka pemasukan produk merepresentasikan kemiskinan. Suatu daerah yang dikirim banyak beras dari daerah lain, otomatis daerah yang dikirim itu adalah daerah miskin. Tapi tidak seperti itu pada kenyataannya. Lebih banyak beras yang dikeluarkan oleh semua keresidenan daripada yang dimasukkan ke semua keresidenan. Artinya adalah bahwa angka-angka yang dikirim oleh para pejabat kepada pemerintah Belanda itu banyak yang tidak benar atau untuk kebutuhan asal Bapak senang. Saya pikir itu yang dapat kita simpulkan dari pertemuan hari ini. Pertemuan ke-29 pembacaan novel Max Havelaar yang ditulis oleh Eduardo Steger atau Multatuli. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan Hendra. Ya, terima kasih untuk Pak Obay telah memandu kita membaca Max Havelaar bab 14, kurang lebih 4 halaman tadi. Ya, ada hal yang menarik yang dibaca tadi, khususnya bagaimana data yang resmi itu sebetulnya menurut Havelaar tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya dalam situasi nyata gitu. Dan memang pemerintah kolonial itu selalu mendambakan pertumbuhan. Bagaimana memang pertumbuhan itu sangat penting dilihatnya dari demografi, khususnya bagaimana peningkatan jumlah penduduk dan bagaimana ya khususnya komoditas beras itu menjadi tolak ukur dari pertumbuhannya itu sendiri. Baik teman-teman, bila ingin ada diskusi lebih jauh silahkan ditanyakan saja atau disanggah atau hal lainnya. Ini sebetulnya hal yang menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Kalau ada silahkan. Ya mungkin jika tidak ada kita akhiri saja reading group Max Havelaar ini. Kita akan berlanjut seperti biasa di minggu depan setiap hari Kamis jam 15.30. Kita akan masih lanjut di bab 14 mungkin sampai dituntaskan bab ke-14 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut minggu depan dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Hendra. Terima kasih Mas Dani Sugianto.